Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Barisma Putra dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Rauf, absen 27. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana menjadi orang baik di tengah maraknya kenakalan remaja. Baik, untuk itu pada hari ini kami sudah menghadirkan Kabid SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Samsudin, selaku narasumber pada hari ini. Selamat sore menjelang petang. Baik, untuk pertanyaan pertama dari kami kepada Pak Samsudin itu, bagaimana tanggapan Bapak selaku Kabid SMA melihat maraknya kenakalan remaja, yaitu tawuran atau perpecahan antara SMA 1 dengan SMA lainnya yang mungkin akhir-akhir terjadi di daerah Kota Semarang atau di Provinsi Jawa Tengah? Yang kita tahu kan kami kita di Indonesia ini kan ada Pancasila, yang sila ketiga Persatuan Indonesia. Kalau ada tawuran itu kan menimbulkan perpecahan. Ya, terima kasih adik-adik yang saya banggakan. Saya selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA dan sekaligus juga dalam lingkup tugas kami, salah satunya pembinaan kesiswaan, ini juga sangat erat hubungannya koordinasi tugas pokok fungsi kita kepada pembinaan karakter dari adik-adik baik SMA maupun secara luas SMK maupun SMP sebagai penanganan pendidikan. Nah, apa yang saya maksudkan di sini, di sana ada satu hal yang menjadi konsen, bagaimana tujuan kepada peserta didik itu adalah untuk membentuk karakter. Nah, di sana juga ada satu paket terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila, ya, penguatan profil pelajar Pancasila dengan P5-nya. Ini untuk mendorong anak-anak ini paham bagaimana seluruh perilakunya itu mencerminkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, tadi yang disampaikan adik-adik berdua terkait dengan tawuran atau kenakalan remaja ya, yang saat ini marak, ini terjadi baik di SMA maupun SMK dan khususnya di Semarang. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini kami juga menangani beberapa kejadian tawuran di Semarang ya, khususnya SMK maupun SMA. Di sini dari berbagai upaya yang kami lakukan perlu adanya satu penanaman karakter kepada siswa-siswi baik SMA maupun SMK. Bagaimana sih kita seharusnya sebagai insan Pancasila, ya, yang dimana kita ketahui ada 5 sila yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita, dan tadi memang ada erat kaitannya dengan persatuan, ya, sila ketiga. Ini adik-adik waktunya belajar harusnya konsen dengan ilmu, pengetahuan, peningkatan dan sebagainya. Jangan sampai ini terlena dalam kenakalan remaja, salah satunya tawuran tersebut. Apa tujuannya? Itu biar sama-sama adik-adik punya jiwa Pancasila untuk bisa saling solid mempererat tali persatuan ini, karena kita sama-sama sebagai generasi penerus bangsa untuk bisa fokus pada pembelajaran dan menjadi generasi penerus yang handal. Harapannya nanti dengan sinergi dan juga kolaborasi, koordinasi yang solid ini bisa meredam, bisa mengurangi, meminimalisir tawuran ini, dan penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa kita terapkan dengan konsep P5-nya dan persatuan kesatuan dapat terwujud. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya ke pertanyaan kedua. Menurut Pak Samsudin, bagaimana cara menumbuhkan rasa persatuan dalam jiwa muda anak-anak peserta didik SMA terutama ini? Ya, ini memang upaya ataupun cara-cara, ya, metode ini memang dinamis, dalam arti masing-masing sekolah, masing-masing bapak ibu guru itu punya cara untuk bisa menumbuhkan
jiwa nasionalisme, jiwa persatuan, persatuan di dalam diri adik-adik. Ini kami Dinas Pendidikan memberikan keleluasaan merdeka dalam pengajaran, dalam Bapak Ibu guru untuk bisa menanamkan itu di masing-masing sekolah, dan kami yakin Bapak Ibu guru punya metode, dan salah satunya dengan beberapa kegiatan yang coba kita libatkan adik-adik dalam suatu event kegiatan yang itu dalam internal sekolah sendiri. Mungkin ada kompetisi ya, ada pertandingan, ada lomba-lomba. Kemudian dari internal sekolah kita menuju pada antar sekolah tingkat kabupaten kota. Kemudian tingkat kabupaten kota menuju ke provinsi. Jadi ini harus dilandasi dengan kompetitif yang sportif. Dengan bertemunya adik-adik dalam kompetisi yang sportif, itu nanti jiwa-jiwa nasionalisme, keakraban dari adik-adik ini bisa terbangun. Jadi dengan satu komunitas bidang tertentu, itu nanti harapannya ini bisa mensolidkan silaturahmi, bisa mensolidkan jiwa sportif. Nah, setelah itu terjalin secara berjenjang, harapan kami itu juga nanti menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan di antara siswa-siswa ini dalam kompetisi yang sportif. Saya kira itu nanti bisa dioptimalkan di tingkat satuan pendidikan maupun di jenjang kabupaten maupun nasional. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas jawabannya, luar biasa sekali. Dan untuk yang pertanyaan terakhir, yaitu kalau tadi kan dari secara dinas dan sekolah sudah memfasilitasi, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana dari dalam diri siswa sendiri, bagaimana cara menjadi siswa yang baik dan menjadi anak yang baik dalam kenakalan remaja ini? Ya, ini penting ini. Apapun yang kita lakukan, baik secara kedinasan dari sisi Dinas Pendidikan, kemudian berjenjang di kantor wilayah cabang dan di satuan pendidikan, ini impossible akan tercapai kalau dari diri adik-adik sendiri, peserta didik ini nggak ada konsep merasa memiliki keindonesiaan, merasa memiliki rasa persatuan dan kesatuan persaudaraan antar peserta didik, paling minim dalam sekolah, paling kecil lagi dalam kelas, ya, dalam kelas. Ini kalau nanti ego individualismenya itu terlalu dominan, ini impossible. Mau mewujudkan persatuan kesatuan ini impossible. Jadi adik-adik pada saat sudah bergabung, berkolaborasi, kemudian satu kelas, berinteraksi sosial, ini ego-ego ini juga harus diadaptasikan. Jangan akhirnya dominasi keinginannya itu yang dominan. Nah, di situ dengan berorganisasi, entah itu lewat OSIS, entah itu dengan klub sepak bolanya dan sebagainya, itu melatih adik-adik untuk bisa saling menghargai, ya, saling menghargai satu sama lain, saling menghormati, dan di situ nanti akan muncul jiwa persatuan dan kesatuan. Jadi memang kita dorong adik-adik itu akan peduli dengan sesama, ya, peduli dengan sesama untuk istilahnya mengendalikan ego, ya toh, harus tahu kepentingan sosial, bahwa kita itu hidup tidak dapat secara sendiri-sendiri. Kita itu secara kodrat kita makhluk sosial, harus berinteraksi dengan yang lain, dan mudah-mudahan dengan pemahaman sebagai makhluk sosial itu bisa saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu nanti akan muncul jiwa-jiwa persatuan kesatuan. Dan di situ kuncinya adik-adik yang harus bisa mengendalikan diri. Dengan adik-adik punya kesempatan pembelajaran dengan berbagai ilmu, ini untuk mengasah selain akademis juga jiwa sosialnya. Bagaimana akhirnya bisa hidup berdampingan, karena kita harus bisa mengendalikan ego. Kita hidup di Indonesia itu beraneka ragam, ya, bineka tunggal ika, berbeda-beda. Kita itu dari negara yang lain, kita itu sebenarnya toleransinya tinggi. Kita punya agama yang macam-macam, punya suku yang banyak sekali, bahasa yang juga bahasa daerah yang macam-macam. Nah, ini bagaimana akhirnya bisa bersatu untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Ini kuncinya persatuan dan kesatuan. Nah, dari anak-anak
dari siswa-siswi khususnya yang di SMA ini kita tumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa itu dengan harapan negara ini tetap nanti berjaya kapanpun masanya, dan adik-adik juga menjadi sebagai penerus generasi ya, dan itu juga harus ditanamkan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsudin atas penjelasannya yang sangat luar biasa sekali. Kami juga ingin berterima kasih kepada Pak Samsudin yang Ya, sudah sama-sama. ingin hadir pada kesempatan kali ini. Untuk yang terakhir, ya sekian dari kelompok kami yang membahas tentang kenakalan remaja yang disangkut pautkan dengan persatuan Indonesia. Selamat ya sekalian yang rajin belajar ya, rajin belajar, Bisa. Terima kasih. hormati orang tua dan hormati bapak ibu guru ya. Semoga dengan kalian semangat belajar dan menghormati bapak ibu guru, orang tua, dan juga saling menghargai sesama peserta didik, kenakalan remaja, kemudian kenakalan-kenakalan yang lain, narkoba, bullying dan sebagainya bisa diminimalisir dan hilang di satuan pendidikan Panjenengan. Selamat dan sukses, semoga kalian menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan bangsa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.